نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمؤها وخالق الناس بخلق الحسن صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن ذلك الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita di hari yang penuh barakah ini, hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benarnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang takwalah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, orang-orang yang senantiasa menjauhi larangan Allah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan hakiki fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak janji-janji Allah buat orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang takwa kepada Allah, siapa orang yang takut kepada Allah, siapa orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka ketika dia ada permasalahan dalam hidupnya, ketika dia ada problem di dalam hidupnya, maka Allah akan berikan mudahan di dalam kesulitannya tersebut, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah karunia Allah, itulah pemberian Allah ketika di dunia buat orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, keistimewaan buat orang-orang yang takwa ketika nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal lil muttaqina 'inda rabbih jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah mempersiapkan surga penuh kenikmatan. Itu semua hanya bisa diraih dengan orang-orang yang bertakwa, betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah modal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya takwalah yang hanya bisa membantu kita ketika kita ditanya oleh alam kubur, oleh malaikat yang ada di kubur. Bahwasannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah mengatakan di dalam perkataannya, man mata bila zadin faka'annama raqibal bahra sabina. Siapa orang yang telah datang ajalnya, siapa orang yang telah datang
wafatnya tapi dia tidak membawa bekal, maka digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq seperti orang yang melewati lautan tanpa perahu, maka akan kesulitan di dalam laut tersebut. Begitu juga ketika seorang meninggal dunia, ketika seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa bekal, maka dia seperti kesusahan di dalam kuburnya tersebut. Nabi SAW menggambarkan seorang yang meninggal di dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam dalam lautan yang minta tolong. Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Mal mayitu fi kubrih kal gharikil mutaghawwis." Adapun orang yang meninggal, adapun mayit di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam minta tolong. Bahwasanya tidak ada yang bisa menolongi dia kecuali itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai persoalan dalam masalah hidup kita, ketika kita mempunyai problem, kesedihan dalam hidup kita, maka kita akan meraih kesenangan tersebut, kita akan mendapat kemudahan tersebut hanya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu lisan kita selalu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Siapa orang yang mendawamkan lisannya untuk membaca istighfar, siapa orang yang senantiasa lisannya membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan. Setiap kesempitannya maka Allah akan jadikan kemudahan. Ketika dia mempunyai masalah, maka Allah akan mudahkan. Itu hanya bisa diraih dengan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli hammin farajan. Dan setiap kesedihan orang tersebut ketika dia selalu senantiasa membaca zikir minta ampun kepada Allah, maka Allah akan bukakan kesedihan tersebut, Allah tanamkan di dalam hatinya menjadi ketenangan hidupnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi, "Wa rizquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu semua hanya bisa diraih dengan kita mendekatkan diri. Hanya bisa kita mendapatkan itu semua hanya bisa untuk kita selalu mendawamkan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah cerita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangan Al-Habib Hasan Baharun, bahwasanya ada seorang datang kepada imam ulama besar yang bernama Imam Hasanul Basri. Maka orang tersebut mengatakan kepada Imam Hasanul Basri, "Wahai Imam, sungguhnya di negeri kami tidak lagi hujan." Maka kata Imam Hasanul Basri menjawab kepada mereka, mengatakan kepada mereka, "Maka istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka orang tersebut pergi. Ketika orang tersebut pergi, tidak lama datang lagi seorang kepada Imam Hasanul Basri, "Wahai Imam, sungguhnya kami mempunyai istri tapi dia mandul, dia tidak mempunyai anak." Maka kata Imam Hasanul Basri, "Istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka orang tersebut yang kedua pergi. Maka datang lagi orang yang ketiga kepada Imam Hasanul Basri, "Wahai Imam Hasanul Basri, sungguhnya di negeri kami kering, tidak lagi ada air." Maka kata Imam Hasanul Basri, "Istighfarlah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka singkat cerita, orang-orang yang duduk bersama Imam Hasan al-Basri bertanya kepada Imam, "Wahai Imam, wahai guru, kenapa setiap orang yang datang kepadamu dengan permasalahan yang berbeda, dengan problem yang berbeda-beda, dengan masalah muskil yang berbeda-beda, tapi engkau jawab satu, yaitu istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Imam Hasanul Basri, "Apakah engkau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum
rabbakum innahu kana ghaffara. Aku mengatakan kepada mereka, istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara. Ketika kalian minta ampun kepada Allah, ketika kalian minta ampun kepada Allah, maka Allah akan niscaya Allah akan berikan hujan yang begitu lebat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan berikan kamu harta yang melimpah, dan Allah akan berikan anak kepadamu, dan Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan Allah akan mengadakan sungai-sungai untukmu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ambil ibrah dari cerita ini bahwasanya ketika kita ingin sesuatu, ketika kita ingin dimudahkan segala urusan kita, maka pergunakanlah diri kita untuk selalu dekat kepada Allah, selalu senantiasa lisan ini membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, karena itu hanya bisa diraih dengan membaca istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita ditutup dalam usia kita dalam mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi